ada 260 juta penduduk Indonesia. Penunjukan putra mahkota Mohammed bin Salman sebagai pemimpin kerajaan Arab Saudi menggantikan ayahnya Raja Salman bin Abdul Aziz sejak 2017 lalu membawa gejolak sekaligus perubahan besar untuk negara yang kaya akan minyak ini. Tidak tanggung-tanggung, berbagai mega proyek dengan dana triliunan dipercaya akan mengubah wajah Arab Saudi di 2030 mendatang. Salah satu mega proyek yang ramai diperbincangkan dunia adalah ambisi Mohammed bin Salman membangun kota yang didukung teknologi tinggi serta bebas karbon, The Line di bagian barat Arab Saudi. Kota futuristik ini diharapkan dapat menjadi model bagaimana masyarakat perkotaan di masa depan dapat menjamin keseimbangan hidup dengan alam. Sebuah jalur sejauh 170 km akan dihubungkan dengan kota ini. Kota ini akan dibangun ramah lingkungan, tanpa mobil dan jalan raya. Nantinya orang-orang yang tinggal di kota ini akan dikelola sepenuhnya dengan mengandalkan teknik kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memfasilitasi segala kebutuhannya. Selain itu, Mohammed bin Salman juga menegaskan bahwa ke depan negaranya tidak akan lagi bergantung ke minyak yang selama ini menjadi sumber pendapatan terbesar mereka. Arab Saudi ke depan akan memperkuat ekonomi dengan dana dan investasi. Tidak main-main, saat ini mereka telah mempersiapkan kota Riyadh untuk menjadi pusat bisnis dunia menyaingi Dubai. Untuk memenangkan persaingan dengan kota-kota di negara lain, Arab Saudi akan menawarkan keringanan pajak dan insentif lain untuk perusahaan yang akan membuka kantornya di Riyadh. Bukan hanya itu, Arab Saudi juga memberi pelonggaran visa dan proses sponsorship untuk orang asing beserta keluarganya jika salah satu perusahaan mereka berinvestasi di Riyadh. Ambisi lain untuk merubah image Arab Saudi di tahun 2030 ini juga menyentuh industri hiburan. Baru-baru ini pemerintah kerajaan Arab mengumumkan mega investasi senilai 874 triliun rupiah untuk membangun industri hiburan di negaranya. Berbagai agenda mulai dari konser musik hingga pertunjukan sirkus dan kesenian lainnya akan menghiasi berbagai kota di Arab Saudi. Bukan hanya itu saja, baru-baru ini mereka telah membangun The Rig, yaitu sebuah taman hiburan ekstrim di bekas kilang minyak yang berada di tengah laut. Itulah pemirsa, ambisi Pangeran Mohammed bin Salman. Kisah artis meninggal dunia adalah salah satu contoh kasus yang banyak dipercaya orang sebagai sebuah konspirasi dunia. Percaya atau tidak, berikut beberapa kisah artis meninggal dunia yang dianggap palsu. Michael Jackson meninggal pada Juni 2009 silam. Penyanyi berjuluk King of Pop ini meninggal di kediamannya setelah keracunan pil penghilang rasa sakit yang dikonsumsinya selama bertahun-tahun. Kematian Michael Jackson menggegerkan publik karena ia tengah berada di puncak karir pada saat itu. Tak heran banyak penggemar yang merasa tak percaya dengan kabar tersebut. Bahkan beberapa di antaranya percaya bahwa Jackson sengaja memalsukan kematiannya sendiri untuk menghindari sorotan publik dan hidup sebagai orang biasa. Teori konspirasi tentang kematian bintang pop dunia ini semakin menjadi setelah beberapa pihak mengklaim bertemu dengannya secara tak sengaja bertahun-tahun setelah kematiannya. Marilyn Monroe menjadi salah satu selebriti yang kematiannya sering diperbincangkan hingga hari ini. Tak sedikit yang menganggap kematian Monroe hanyalah kebohongan semata. Banyak dari penganut teori konspirasi percaya bahwa kematian Monroe saat ini adalah sebuah rekayasa. Banyak yang percaya sebenarnya Marilyn Monroe tidaklah mati, melainkan dikirim ke institusi mental di Kanada. Hal ini dikarenakan masa sulit yang dialaminya setelah mendapat ancaman kematian. Ia diduga menetap di pusat kesehatan mental tersebut kurang lebih selama 20 tahun. Bahkan ada seorang wanita tunawisma yang disebut-sebut sebagai sosok Marilyn Monroe. Wanita tersebut ditemukan oleh seorang penulis bernama John Alexander Barker pada 1984 silam di Nova Scotia. Wanita tersebut disebut memiliki kemampuan bernyanyi dan wajah yang sangat mirip dengan Monroe. Bob Marley, musisi yang menjadikan reggae sebagai filosofi hidupnya, dianggap merasa lelah dengan sorotan dan publikasi atas dirinya. Beberapa orang mengaku melihat sosok Bob Marley yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Bob Marley diumumkan meninggal pada 11 Mei 1981 akibat kanker kulit.
Kematian musisi legendaris Kurt Cobain menjadi sebuah berita menggemparkan. Ada banyak orang yang percaya bahwa pentolan Nirvana ini tak benar-benar bunuh diri. Beberapa menganggap bahwa sebenarnya sang istrilah Courtney Love yang menembak Cobain pada hari itu. Tak cukup di situ, kematian Kurt Cobain juga dipercaya sebagai sebuah kematian palsu. Banyak penganut teori konspirasi yang menganggap Cobain masih hidup. Ia dipercaya memalsukan kematiannya untuk menjauh dari hingar-bingar dunia hiburan dan pergi dari istrinya. Pemirsa, itulah tadi beberapa kematian selebriti dunia yang kematiannya masih menjadi konspirasi hingga sekarang. Berbeda dengan Benteng Park Ancol yang kondisinya dibiarkan terbengkalai, di Inggris sebuah benteng tua berusia 138 tahun dan berada di tengah lautan justru disulap menjadi hotel super mewah. Benteng yang terletak di kawasan Solent, dekat Portsmouth tersebut dibangun ulang pada tahun 2012 dan kini dikenal dengan nama Spitbank Fort Hotel, sebuah hotel super mewah dengan hanya 18 kamar. Berbagai fasilitas mewah tersedia di hotel ini, mulai dari fasilitas sauna dan spa air panas, perpustakaan, ruang permainan, tempat berjemur dengan lubang api, serta gudang anggur di bawah tanah yang dilengkapi dengan bar mini. Sementara untuk kamar tidur, hotel unik ini menyediakan kamar mewah dan sangat besar dengan dinding granit setebal 15 kaki serta langit-langit kamar asli dari benteng. Harga menginap per malamnya pun mencapai puluhan juta rupiah. Sementara dari India, benteng Rajasthani yang berusia 230 tahun dan terletak di atas bukit wilayah segitiga emas India, yaitu wilayah New Delhi, Jaipur, dan Agra, kini justru bertransformasi menjadi hotel bintang 5 dengan nama Alila Fort Bishangar. Sebagai hotel bintang 5, hotel ini pastinya menawarkan kenyamanan bagi para pengunjungnya. Selain bar yang terletak di puncak benteng, terdapat pula spa mewah, kolam renang, serta 59 kamar suite yang terbagi di 9 lantai. Dubai merupakan salah satu kota di Uni Emirat Arab yang menjadi destinasi wisata favorit para pecinta traveling. Kota ini dikenal sebagai kota kaya yang memiliki banyak hal fantastis. Tempat perbelanjaan mewah, arsitektur modern, gedung pencakar langit, dan pemandangan kehidupan malam yang semarak selalu menjadi selimut di kota ini. Selain pariwisatanya yang mempesona, ada beberapa hal yang hanya bisa dinikmati dan dirasakan di kotanya para miliarder ini. Ya, jika Anda terbiasa melihat fasilitas AC di jalan hanya untuk mesin ATM dan minimarket, berbeda dengan Dubai. Para pejalan kaki maupun pengguna transportasi umum tidak akan kesulitan mencari tempat untuk duduk istirahat dengan nyaman. Pasalnya, kota para milioner ini menyediakan tempat berpendingin ruangan di setiap sudut jalannya.
Meski memiliki cuaca panas dengan kelembapan yang tinggi, dipastikan para pejalan kaki akan tetap nyaman menikmati keindahan kota ini. Hampir semua kalangan di Dubai gemar mengikuti ajang balap unta seperti ini. Bahkan hingga ke keluarga Syekh atau penguasa Emirat punya unta andalan untuk diadu cepat. Hadiah yang dipertaruhkan dalam ajang balap unta ini pun tidak main-main. Satu turnamen balap unta di Dubai bisa berhadiah hingga ratusan miliar rupiah. Karena bertujuan untuk merawat tradisi dan budaya, balap unta di Dubai hanya boleh diikuti oleh warga lokal saja. Bukan hanya pemandangan gedung-gedung mencakar langit, jalanan di kota ini pun kerap dihiasi lalu lalang mobil mentereng di setiap sudutnya. Bukan hanya di jalan raya, kendaraan-kendaraan berharga selangit ini pun kerap terlihat terparkir tak terawat di pinggir jalan kota. Banyaknya mobil mewah yang ditelantarkan ini mayoritas dikarenakan pemiliknya terlibat utang. Mereka kemudian memilih untuk kabur daripada tetap tinggal di sana dan mengambil resiko masuk penjara. Dubai dijuluki sebagai kota dengan satuan polisi terkencang dan termewah di dunia. Bukan tanpa alasan, kepolisian di salah satu kota di Uni Emirat Arab ini terkenal mengoleksi sederet mobil tercepat di dunia sebagai tunggangan patrolinya. Dikenal sebagai kota bergelimang harta, tentu deretan mobil tercepat di dunia ini bukan digunakan semata untuk mengejar penjahat dan bertugas mengamankan kota, melainkan juga digunakan sebagai salah satu daya tarik wisata kota ini. Itulah beberapa keunikan yang ada di kota Dubai, Uni Emirat Arab. Apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke negerinya para sultan tersebut? Salah satu kota di Uni Emirat Arab yaitu Dubai mungkin bisa disebut sebagai surga dunia. Di sana banyak gedung pencakar langit super mewah hingga hotel yang penuh dengan balutan emas. Itulah mungkin gambaran Dubai saat ini. Namun kondisi Dubai zaman dahulu sangat berbeda dengan yang sekarang. Berikut ulasannya telah Top Files rangkum untuk Anda. Kota Dubai dahulu sebagian besar dihuni oleh nelayan dan pedagang, sangat jauh dari kata mewah, bahkan seperti kota gurun seperti biasanya. Karena Dubai identik juga dengan pasir dan cuaca yang panas. Itulah mungkin yang dikatakan kebanyakan orang terhadap Dubai dari 50 sampai 60 tahun silam. Pada masa itu untuk menjadi kota maju adalah angan-angan semata untuk penduduk Dubai. Dari zaman dahulu nelayan Dubai ialah nelayan pencari mutiara. Hingga pada tahun 1950-an menjadi titik balik Dubai. Karena telah ditemukannya sumber minyak pertama dan emas hitam. Kemakmuran dan kota maju bukan lagi menjadi impian kosong semata. Seperti yang bisa kita lihat sekarang, begitu majunya kota Dubai saat ini. Bukan hanya karena minyak saja yang menjadikan Dubai bisa maju hingga saat ini, namun mental penduduk di sana pun menjadi salah satu kunci mereka untuk meraih kemakmuran untuk negaranya. Karena adanya pola pikir para pedagang, membuat kota ini bisa maju sampai sekarang. Seperti yang diketahui, orang-orang bertempat tinggal di gurun sangat beda dengan orang-orang di kota. Karena mental mereka sudah ditempa oleh kondisi bertahan hidupnya. Bukan hanya untuk mendapatkan air saja, orang gurun pada zaman dahulu harus berjalan sangat jauh hingga puluhan kilometer. Karena dengan tidak adanya sumber daya alam yang memadai, maka berdagang adalah salah satu kuncinya. Para kafilah dari Dubai ini berdagang sampai ke India, Iran hingga Afrika. Selain minyaknya, mentalitas bisnis tahan banting dan berkemauan keras tersebut telah membuat Dubai seperti sekarang ini. Para penduduk juga khawatir jika sumber daya alam habis, karena sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dan pasti akan habis pada waktunya. Alhasil, alasan inilah yang membuat pola pikir penduduk Dubai untuk melakukan segala cara agar kota ini dapat terus bertahan meskipun tanpa sumber daya. Bukan tanpa solusi, para pemimpin Dubai telah mempersiapkan kotanya untuk masa depan dengan menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan, industri, dan wisata kelas dunia bisa membuat Dubai dapat terus bertahan. Sebenarnya, adanya gedung pencakar langit dan kemewahan di Dubai bukan hanya menjadi simbol kekayaan, namun juga investasi untuk masa depan. Kelak jika sumber minyak benar-benar kering dari Dubai, maka akan ada sumber lain dari kota itu yang membuatnya tetap hidup.
Itulah kondisi sebelum Dubai jadi sultan minyak dan cerita Dubai dahulu kala. Dunia memang memiliki banyak sekali tempat-tempat yang sangat indah. Saking indahnya, kita sampai lupa bahwa ternyata tempat tersebut memiliki sisi menyeramkan loh. Apa sih maksudnya? Indah tapi menyeramkan? Nah, berikut Tofels akan menyajikan beberapa tempat yang memiliki dua perspektif indah namun juga menyeramkan. Yang pertama, Jalan Yungas Utara di Bolivia. Jalan ini biasa disebut jalan kematian. Di balik keindahan pemandangan di jalan ini ternyata memiliki sisi menyeramkan, yaitu di mana kondisi jalannya yang buruk, sempit, tidak memiliki pagar pembatas, dan memiliki tikungan tajam. Karena inilah setiap tahunnya Jalan Yungas di Bolivia mencatat setidaknya ada 300 korban jiwa. Kira-kira apakah Anda ingin mencoba bersepeda di jalan ini? Yang kedua, Jembatan Gantung Husaini atau Husaini Hanging Bridge. Jembatan ini memang berlokasi di tempat yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Jembatan ini juga biasanya difungsikan oleh masyarakat lokal sebagai sarana penyeberangan Borit Lake. Tercatat bahwa Husain Hanging Bridge adalah jembatan paling menyeramkan yang ada di Pakistan. Bisa kita lihat bagaimana kondisinya. Jembatan sudah sangat tua, sempit, papan pijakan yang tidak sempurna, dan terlihat mudah sekali ambruk. Lebih menyeramkannya lagi, bila ada angin kencang, maka jembatan ini akan bergoyang dan menimbulkan bunyi yang terasa seperti akan putus. Seram sekali bukan pemirsa? Yang ketiga, Danau Natron. Danau yang terletak di Tanzania ini diperkirakan berusia hampir 1 juta tahun. Bisa kita lihat bagian indahnya Danau Natron ini. Airnya berwarna merah dikelilingi pegunungan, serta banyak sekali burung flamingo yang cantik datang setiap beberapa musim untuk berkembang biak. Di momen itu, Danau Natron bak menjadi danau surga berwarna merah muda dan pink. Namun di balik keindahannya, danau ini merupakan danau yang memiliki kandungan pH yang tinggi, yaitu 10,5. Jika sampai tercebur, sudah bisa dipastikan kulit kita akan meleleh. Dan suhu di Danau Natron pun mencapai 60 derajat Celcius. Sangat panas, bukan? Yang keempat, Great Blue Hole. Terletak di lepas pantai Belize, Amerika Tengah. Merupakan lubang runtuhan bawah air. Tempat ini sering sekali menjadi salah satu tujuan kelas dunia untuk rekreasi bagi para penyelam scuba yang tertarik dengan kesempatan menyelam di perairan sebening kristal. Namun mengerikannya, sering sekali terlihat beberapa spesies hiu yang muncul di Great Blue Hole.